Jadi beberapa waktu lalu aku ada bikin video tentang my tonsils removal, dan akhirnya aku free from having all the troubles, fever, sore throat, no more. I'm just so glad I finally got rid of those. Hi guys, welcome back to my channel. It's me Sally. Jadi hari ini aku bakalan jawabin pertanyaan kalian tentang operasi amandel. Beberapa waktu lalu aku sempat bikin video tentang operasi amandel aku. Jadi aku ada sedikit nge-vlog dan juga ngejelasin beberapa hal tentang operasi amandel dan gimana prosesnya. Tapi di video itu banyak komen yang nanyain tentang hal-hal yang berhubungan dengan amandel, dan aku pikir aku bakalan clear up di sini. Dan aku kaget karena lumayan banyak juga yang DM ke Instagram nanyain tiba-tiba tentang amandel. Jadi daripada bingung-bingung cari informasinya, aku bakalan jawabin yang sesuai dengan pengalaman aku sebelumnya. Dan aku mau tekankan dulu bahwa setiap pengalaman orang tuh masing-masing bisa berbeda. Jadi pengalaman aku bisa kayak gini dan orang lain bisa berbeda. Ada yang orang relatif sembuhnya cepat, ada yang mungkin cara pengangkatan amandelnya berbeda namanya, ada juga yang mungkin obatnya dikasih berbeda, masa pemulihan berbeda, dan lain-lain bisa berbeda. Jadi aku bakalan kasih tahu dan jawabin yang sesuai dengan pengalaman aku. Dan jangan lupa share video ini ke orang-orang yang kalian tahu yang bakalan mau operasi amandel atau lagi pengen cari-cari tentang operasi amandel. Moga-moga ngebantu mereka ya. Ada satu cons dari operasi amandel, yaitu kalau kalian minum gampang keselak. Jadi itu pertama kali nggak terbiasa mungkin ya. Pas awal-awal setelah aku operasi amandel, aku lebih gampang keselak, jadi hati-hati aja. Tapi sekarang udah terbiasa. Cuma kalau buru-buru minum ya bisa keselak. Kayak di tengah-tengah sini tuh nggak ada yang ganjel lagi, jadi airnya tuh bisa langsung masuk. Tapi tenang aja, kita punya lidah, jadi bisa ngebantu untuk ngedorong masuk. Maksudnya yang nahan dan ngedorong. So it's all good. Pertanyaan pertama, operasinya laser ya, di RS mana? Soalnya aku juga amandelnya udah kissing. What? Oke. Jadi operasinya namanya tonsilektomi, dan aku kurang tahu ya sebenarnya itu sama nggak sama laser, karena aku sempet tanya dokternya, dok, ini diangkatnya tuh pakai laser ya atau gimana? Dokternya tuh jawab, oh kamu maunya laser ya? Laser juga boleh, tapi ini namanya tonsilektomi or something like that gitu. Dan aku bilang, oh terserah dokternya aja yang menurut dokter paling baik gitu. Jadi menurut aku tanyain dulu ke dokternya, cari tahu jelas kalau kalian pengen tahu benar-benar perbedaannya. Tapi jujur aja aku cuma serahin ke dokter, dan aku ngerasa dokter yang paling tahu gimana kondisinya yang paling bagus untuk aku lah. Jadi aku ngikutin aja kata dokter. Di RS mana? Dilakuinnya di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan ya. Terus sembuhnya dan tidak kerasa sakitnya berapa hari kak? Jadi sembuhnya itu relatif ya. Aku tuh udah bisa makan mulai normal itu mungkin 7 hari, seminggu 2 minggu lah ya setelah operasi. Dan aku sempat tanya suster di rumah sakit, katanya masa pemulihan orang juga bisa beda-beda, ada yang lebih cepat dan lebih lambat. Jadi aku nggak bisa say for sure buat kalian gimana. Tapi jujur aja waktu itu aku, seperti tadi aku jelasin, 1 mingguan tuh aku udah bisa pergi jalan-jalan dan udah bisa makan yang manusiawi. Tapi masih dengan bantuan obat. Jadi jangan harap bisa totally sembuh dan makan seenaknya dulu gitu loh. Karena sebenarnya aku jujur aja nggak ngerasain sakitnya karena obat anti nyeri. Jadi itu penyelamat banget. Aku bisa makan dan bisa beraktivitas karena ada obat anti nyeri. Ya, cuma tergantung dokternya juga resepinnya apa. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak sih karena aku bukan dokter ya. Kak, bener nggak kalau udah operasi makannya harus yang dingin aja? Iya, ini bener. Jadi kalau setelah pas banget habis operasi, kalian nggak boleh makan yang panas-panas, nggak boleh makan yang garing-garing. Pokoknya harus yang lunak, dingin, ya itu aja sih. Dan minuman juga harus dingin. Ya, gitu. Terus biusnya total atau lokal? Biusnya total ya, jadi
kamu bakalan gak ngerasain apa-apa, tidur dan ngantuk. Terus udah, kamu bangun-bangun tuh udah sakit. Dan ya, just total. Jadi gak bakalan terasa apa-apa during the process. Terus kak, saat kakak operasi, kakak ngapain? To make it clear, aku gak ngerasain apa-apa selama aku dioperasi. Jadi bener-bener tidur doang dan gak ngerasain sakit apapun. Pokoknya gelap gitu aja, dan bangun-bangun udah gak ada amandelnya. Dan bangun-bangun tuh sakit, dan gak bohong itu sakit banget. Nyampe mau nelan air aja tuh kayaknya sengsara banget. Dan sekali lagi banyak banget yang nanya, kak sakit nggak? Kak sakit nggak? Sakit nggak sih kak? Gimana, rasa takut nggak? Sakit nggak? Jadi udah dijawab bahwa pas operasinya nggak sakit, tapi setelah operasinya siap-siap kesakitan. Itu aja. Tapi I swear to you, aku bisa bilang dari pengalaman aku sendiri bahwa aku tuh grateful banget aku bisa operasi amandel, karena amandelnya itu udah bikin aku sengsara banget selama for as long as I can remember. Jadi aku tuh dulu hidup lebih susah karena aku makan harus selalu ingat amandel aku. Makan es gak bisa sehari 2 kali, atau es gak boleh campur sama yang panas, atau makan goreng-gorengan gak boleh terlalu banyak. Jadi kayak udah ketanam banget di dalam otak bahwa oh nggak boleh. Jadi kayak menderita banget. Jadi kadang tuh ngeliatin yang lain pada makan enak, aku kayak mikir nggak boleh, nanti amandelnya sakit terus aku yang sengsara. Jadi ya kalau kalian gak mau ngerasain kayak gitu lagi, aku saranin aja buat operasi. Kak, habis operasi apa imun gak keganggu? Kan fungsi amandel juga salah satunya produksi enzim alami dari tubuh. Jadi aku sebenarnya udah banyak tanya ke temen aku yang udah operasi dan cari-cari di internet sebelum aku operasi. Dan aku juga ada tanya dokternya sebelum operasi, dan aku baru tahu bahwa sebenarnya nggak masalah sama sekali diambil kalau penyebab dari kesakitan kamu itu, maksudnya penyebab dari sakit-penyakit yang datang di tubuhmu itu sebenarnya dari amandelnya. Jadi itu bukannya bikin tubuh kamu sehat, malah bikin tubuh kamu sakit. Jadi kalau udah bikin sakit berarti nggak membantu dong. Dan maka dari itu mendingan diambil. Tapi kalau seandainya kalian sehat-sehat aja dan nggak ngerasa ada yang keganggu karena amandel, ya nggak usah diambil. Dan ya, kalau kalian mau yakin 100%, kalian bisa langsung konsultasiin ke dokter aja. Karena aku juga bukan dokter ya. Ada perubahan suara nggak sih setelah operasi? Jawabannya nggak ada. Mungkin pas awal-awal banget, pas masih kesakitan tuh beda suaranya, karena kan nggak bisa ngomong, jadi pasti beda gitu, sakit. Tapi setelah itu, ini kayak suara aku, coba kalian bandingin sama yang lama, aku rasa sama-sama aja. Jadi aku bisa bilang bahwa nggak ada perubahan suara. Kalau mau jenguk yang habis operasi amandel, bawa makanan apa aja yang direkomendasikan ya. Jadi sebenarnya nggak perlu bawa makanan, bawa buah pun takutnya bisa bikin tenggorokannya sakit, karena buah tertentu juga yang boleh dimakan. Tapi aku udah lupa waktu itu buah yang disaranin apa aja. Cuma jangan yang keras-keras. Jadi kalau mau bawa makanan, bawa es krim aja sih. Kalau enggak, bawa diri aja. Pasti mereka udah seneng kok di visit kamu. Biaya operasi, oh ini nanti. Kalau amandel itu menyebabkan panas, muntah, dan lain-lain nggak? Kalau aku soalnya sering panas. Bisa jadi gara-gara amandel, tapi belum tentu itu karena amandel. Jadi kalau seandainya amandel kalian sakit dan menyebabkan panas, ya berarti itu dari amandel. Tapi kalau mau lebih jelas dan pastinya, cek ke rumah sakit langsung ya. Kak, kok awalnya bisa sakit amandel? Jadi awalnya itu aku juga nggak tahu gimana, jujur aja. Cuma mungkin karena dulu aku sering banget makan ciki sama es pas kecil ya. Jadi nggak tahu kenapa pas gede tuh suka sakit tenggorokan. Ya mungkin, aku juga nggak tahu itu penyebab aslinya apa enggak. Tapi aku inget banget dulu pas SD, pas masih kecil, padahal udah dilarang mama, dilarang papa, nggak boleh makan ciki, tetep aja ngeyel kan. Wah ciki enak, beli tuh ciki 500 di warung. Terus es mambo apa segala macem. Ya udah deh gitu, tiap hari, hampir tiap hari lah di sekolah. Mungkin gara-gara itu sih, mungkin ya. Cuma penyebab pastinya juga aku nggak tahu. Mau tanya, kalau amandelnya bengkak, meradang dan besar, haruskah amandelnya dioperasi?
Please, kalau yang berhubungan dengan konsultasi, apakah kalian harus gini, apakah kalian harus itu, jangan tanya ke aku. Karena aku juga sendiri bukan dokter. Dan aku nggak mau kasih false information. Jadi lebih baik kalian langsung tanya dokter supaya bisa langsung examine kalian. Jadi kalian bisa lebih yakin juga gitu loh, daripada nanya sembarangan orang atau cari-cari di internet, bikin tambah bingung gitu. Mendingan cari yang pasti-pasti aja di sana. Dan ini ada pertanyaan terakhir yang banyak banget ditanya, yaitu berapa biayanya. Jadi jujur aja, berapa biayanya tergantung kalian pilih di rumah sakit mana dan kalian punya asuransi atau enggak. Setahu aku di cover juga sama BPJS, aku kurang ngerti juga dibayarnya berapa. Yang jelas, aku bisa bilang di RSPI waktu itu aku kena 20 juta. Tapi belum sama kamar dan lain-lainnya. Jadi kalau udah ditambah kamar dan lain-lainnya tuh beda lagi harganya. Tapi untuk harga operasi amandelnya sendiri tuh sekitar 20 juta. Dan mau kasih tahu juga, kalau kalian punya asuransi bisa di cover dengan asuransi kalian. Jadi nggak usah takut buat yang memang sakit dan punya asuransi, kalian ke rumah sakit aja dan operasi daripada kalian menderita gitu. Nggak usah takut karena jujur aja awalnya aku lumayan takut, nggak ada persiapan sama sekali untuk mau operasi. Jadi itu sebenarnya mendadak. Dokternya langsung bilang bahwa kalau memang mengganggu banget ya dioperasi aja gitu kan. Akhirnya karena udah di kayak gitu dan aku udah nggak bisa ngomong sama sekali waktu itu karena sore throatnya tuh parah banget. Dan akhirnya langsung lah dioperasi gitu kan tanpa planning dan segala macem. Jujur aja yang lebih takut justru my mom dibanding aku. Dan aku udah siapin mental sebelum hari operasinya. Jadi aku bisa encourage kalian buat yang kalian masih kesakitan dan takut karena amandel, go ahead and do it. Nggak masalah sama sekali. Nggak ada penyesalan di aku sih sama sekali. Operasi amandel itu kayak one of the best things I've done in my entire life. One of the best lah ya. Karena bener-bener aku udah gak ngerasain sakit lagi sekarang. Jarang banget yang namanya sore throat. Pernah lah sekali dua kali dari yang waktu itu udah operasi. Tapi bener-bener sangat-sangat ringan dan gak berasa kayak dulu lagi. Dulu tuh kalau udah sakit tenggorokan, wah udah menderita. Kalian pasti tahu lah ya kalau yang udah biasa kena, wah udah deh amit-amit. Pokoknya aku seneng banget udah gak ada masalah-masalah kayak gitu lagi. Oke lah, jadi itu aja. Aku harap video ini bisa membantu kalian. Jangan lupa share, like, dan subscribe if you haven't. And I'll just see you guys in my next video. Makasih udah nonton. Bye! Oh ya, aku mau minta maaf juga kalau seandainya pengalaman aku tuh nggak sama dengan pengalaman kamu. Karena aku bisa bilang sekali lagi bahwa ini dari pengalaman aku sendiri. Jadi jangan tiba-tiba ngomong di komen bahwa oh dia nggak bener atau nggak segala macem, karena aku cuma jelasin dari sisi point of view aku. Oke, bye, have a good day, have a nice day, stay safe and stay healthy. Bye, I'll see you guys in the next video.